nama saya Opi Bella dengan NIM 2030602191 kelas Ekonomi Syariah 6 akan menjelaskan materi modal dalam perusahaan. Modal adalah bagian paling penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Modal merupakan aliran darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan dan melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Modal kerja adalah networking capital atau kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar, sedangkan modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan oleh gross working capital. Modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus cukup membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Karena dengan modal kerja yang cukup dapat menguntungkan bagi perusahaan, di samping perusahaan dapat beroperasi dengan ekonomis dan efisien. Ada 3 konsep dari modal kerja. Yang pertama kuantitatif, kedua kualitatif, yang ketiga adalah fungsional. Sumber modal pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam perusahaan atau eksternal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua, luar perusahaan atau eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Pembagian modal. Jenis-jenis modal dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal aktif, modal yang menunjukkan bentuknya, atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan perusahaan dibedakan atas aktiva lancar. Contoh, kas, piutang, dan surat berharga, piutang, dan sebagainya. Aktiva tetap. Contoh, aktiva tetap adalah bangunan-bangunan, pabrik, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Dua, modal pasif. Modal yang menunjukkan sumber atau asalnya modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Modal pasif dibedakan atas modal sendiri atau modal badan usaha, modal asing atau modal kreditur atau utang. Jenis-jenis modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan merupakan utang yang harus dibayar kembali. Jenis modal asing yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah yang bentuknya keuntungan yang dihasilkan perusahaan, dan modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan adalah berbagai macam bentuknya menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.